Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ngabekteni, para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, para tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berkesempatan hadir, dan juga yang kita muliakan bersama-sama Al-Mukarram kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu beliau Gus Kausar. Kita berikan tepuk tangannya untuk beliau yang datang jauh-jauh dari Jogja. Kebetulan beliau baru saja ada kegiatan dengan beliau Bapak Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi karena beliau menghormati kegiatan acara paguyuban Kepala Desa Sepurbalingga, langsung dari Jogja beliau menuju Kabupaten Purbalingga. Luar biasa ini ya. Yang mana beliau Gus Kausar juga didampingi oleh beliau Gus Fahim, Gus Sidni, dan juga Gus Makmun, termasuk juga para nyai yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri. Tidak lupa yang saya hormati jajaran Forkompinda Kabupaten Purbalingga, Pak Kapolres, Pak Kajari, beserta seluruh jajaran Forkompinda yang hadir langsung maupun yang mewakili. Yang sangat saya hormati para pimpinan organisasi keagamaan, Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga beserta seluruh Banom NU yang hadir, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga beserta seluruh Ortom Muhammadiyah yang berkesempatan hadir. Tidak lupa Ketua LDII, dan juga yang sangat saya hormati jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan hadir pada kesempatan malam hari ini Camat se-Kabupaten Purbalingga. Dan tentunya yang terspesial ini rekan-rekan saya, para pimpinan pemangku wilayah yang ada di tingkat desa. 224 kepala desa malam hari ini hadir di alun-alun Kabupaten Purbalingga, beserta dengan ibu-ibu para ketua tim penggerak PKK desa, jajaran perangkat desa, jajaran BPD, termasuk juga lembaga kemasyarakatan desa, para ketua RT se-Kabupaten Purbalingga. Yang malam hari ini atas semangatnya jajaran pemerintah desa semuanya hadir di alun-alun Purbalingga. Tidak lupa yang saya hormati para alumni Al-Falah Peloso Kediri, dan juga tentunya Bapak Ibu semua warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mudah-mudahan malam hari ini panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat, dan tentunya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pertama dan utama tentunya kita sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa, sekaligus insan yang berpancasila, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberikan umur yang panjang, sekaligus kesempatan untuk kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi di alun-alun Kabupaten Purbalingga guna menghadiri kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bersama beliau Gus Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri. Yang berikutnya salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua umat beliau Rasulullah senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada kesempatan malam hari ini diadakan, diselenggarakan, diinisiasi oleh Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Purbalingga. Tepuk tangan dulu ini. Yang alhamdulillah acara pada malam hari ini berlangsung dengan luar biasa meriah dan juga sukses. Oleh karenanya saya atas nama pribadi mengucapkan selamat ini ya kepada 224 kepala desa se-Kabupaten Purbalingga yang tentunya telah berhasil menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini menjadi kegiatan yang memberikan berkah, barokah, rahmat
untuk Kabupaten Purbalingga dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya melalui kesempatan yang berbahagia ini Bu Tiwi juga ingin mengucapkan terima kasih ini ya atas sengkuyung yang sangat luar biasa dari jajaran pemerintah desa, mulai dari kadesnya, perangkatnya, BPD-nya, sampai dengan lembaga kemasyarakatan desanya, yang malam hari ini semuanya hadir di alun-alun Kabupaten Purbalingga guna memperingati kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang mana alhamdulillah beliau saat ini Gus Kausar sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karenanya atas nama pemerintah kami mengucapkan sugeng rawuh kepada beliau Gus Kausar beserta rombongan dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, yang mudah-mudahan kehadiran beliau-beliaunya ini akan memberikan rahmat untuk Purbalingga, akan memberikan berkah untuk Purbalingga dan seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sinergi kolaborasi di dalam membangun Kabupaten Purbalingga ini merupakan suatu hal yang penting. Hari ini kita bisa melihat bahwa dengan kekompakan jajaran pemerintah desa, jajaran pemerintah kecamatan, jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga, alhamdulillah ini kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya saya berharap sinergitas ini, kekompakan ini antara seluruh pemerintah kabupaten, kecamatan dan juga desa ini bisa terus dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang, sehingga nantinya seluruh elemen masyarakat dari mulai pemerintah desa, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk dengan didukung oleh elemen masyarakatnya, mampu untuk bagaimana bersinergi bersama-sama, seiring sejalan, seeyek seekoproyo hulu bis kuntul baris, bersama-sama membangun desa-desa yang ada di Kabupaten Purbalingga ini lebih baik, dan tentunya bersama-sama membangun Kabupaten Purbalingga ini lebih baik lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu, para alumni, para wali santri, malam hari ini kita doakan pula beliau 224 kepala desa se-Kabupaten Purbalingga yang kebetulan kemarin baru mendapatkan amanah SK perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Mudah-mudahan tambahan waktu di mana para kepala desa ini bisa memberikan pengabdian lebih untuk masyarakat senantiasa dimudahkan, dilancarkan. Mudah-mudahan para kepala desa senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan umur yang panjang, senantiasa Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk nantinya mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakatnya, untuk bagaimana nantinya mereka mampu untuk mensejahterakan, memajukan desa-desa yang ada di Kabupaten Purbalingga ini. Mudah-mudahan masa jabatan tambahan 2 tahun ini bisa menjadikan berkah untuk rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Purbalingga, sehingga apa yang menjadi visi misi rekan-rekan kepala desa ini Allah mudahkan, sehingga nantinya seluruh program-programnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sampai dengan nanti paripurna. Kita doakan, dan saya atas nama pemerintah terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa karena atas sengkuyungnya penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sinergi yang sudah baik ini bisa terus berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang. Demikian beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi matur nuwun apresiasi untuk rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Purbalingga yang sudah mengagendakan, menggagas, menginisiasi kegiatan pada malam hari ini bersama-sama dengan alumni dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Mudah-mudahan menjadikan berkah barokah untuk kita, menjadikan manfaat untuk kita, dan dengan berkah silaturahmi kita pada malam hari ini, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita semua yang hadir di tempat ini, doanya, hajatnya, keinginannya sampai ke langit ke-7 Allah kabulkan, Allah jabah untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Mengatakan matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan terima kasih segenap hadirin, tamu undangan, para alumni dan wali santri yang saya hormati. Memasuki acara yang keempat,
pengajian kitab Minahus Saniyah yang akan dibacakan oleh beliau Kiai Haji Fahim Royani. Batang kajian pun disembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz ngaji, kita akan ngaji gaya pesantren, ngaji gandul, makna gandul, ya. Biar konco-konco Purbalingga semuanya tahu dengan pengajian ala pesantren. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Awalul wasiyati utawi kawitane wasiat iku alaika ayyuhal akhu bil istiqomati fit taubah. Alaika natepono sira ayyuhal akhu netepi bil istiqomati kelawan istiqomah fit taubati ing dalem taubah. Pembahasan awal dari kitab Minahus Saniyah ini adalah pentingnya kita istiqomah untuk bertaubah. At-taubatu utawi taubah fil lughati ing dalem lughat iku ar-ruju'u bali. Yuqalu den ucapake apa taba tobat sapa to bali sapa sahas ay raja'an tegese bali sapa sahas. Wa fi syar'i utawi taubah ing dalem syarak iku ar-ruju'u bali amma saking perkara kana kang ana apa ma ana iku madmuman den wada bisyar'i ing dalem syarak bali ilama marang perkara huwa kang utawi ma iku mahmudun dan puji fi syar'i ing dalem syarak. Jadi taubah itu kalau secara bahasa itu adalah ar-rujuk, kembali, itu namanya taubah. Sampeyan pulang dari pesantren ke rumah namanya taubah secara lughat itu. Tapi kalau secara syariat itu adalah apa? Kembali dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal yang baik. Jadi hijrah itu adalah at-taubah, kembali dari hal-hal yang kurang positif menuju hal yang positif. Itu secara syariat. Walhalan iku keduweni taubah bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan pungkasan. Taubat itu ada kelasnya, ada tahapan-tahapannya. Fa bidayatuha mongko utawi kawitane taubah iku at-taubatu tobat minal kabairi saking pira-pira dosa gede. Untuk tobat orang awam seperti kita itu adalah taubat mentobati dosa-dosa besar. Ngaten. Jadi awake dhewe iki lek pengen tobat ya pertama kita tobat dari melakukan dosa-dosa besar. Contohnya ya kayak ninggalne sholat, nglarani wong tuwa, gosok, niku termasuk kabair. Jadi awake dhewe nyolong, mateni wong, barang niku perlu kita tobati. Yang pertama itu. Tsumma shaghairi nuli biro-biro dosa cilik. Kalau sudah naik kelas, kita tobat dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ngaten. Tsummal makruhati nuli biro-biro perkara kang den sengiti. Kemudian kalau shaghair sudah dilewati, tobat
dari hal-hal yang makruh. Ngombe ngadeg mangan karo mlaku niku lek wis kelase mundhak dhuwur niku perlu ditobati. Ngaten. Tsumma min khilafil aula tsumma min ru'yatihi nuli saking oleh ningali taib al hasanati ing bira-bira kebagusan. Tatkala kemudian panjenengan melihat ada hal yang positif dari diri panjenengan, itu juga harus panjenengan tobati. Kuwi lek ikhlase wis tambah dhuwur, Pak. Tsumma min ru'yatihi nuli saking oleh ningali taib annahu ing sak temene taib iku sara dadi taib iku ma'budan kaitu min fuqara zamani saking pira-pira wong fakire zaman awakmu rumangsa dadi wong fakir kuwi ya kudu mbok tobati. Jadi ojo pisan-pisan ngaku wong fakir, ampun ku malah kewajiban tobat niku mungkin. Jadi jenengan kudu rumangsa sugih. Ngoten. Tsumma min ru'yatihi nuli saking oleh ningali taib annahu ing sak temene taib iku sedekah temen taib fit taubati ing dalem taubah. Jenengan lek wis rumangsa tobaté jenengan wis top, wis bagus, iku ya perlu panjenengan tobati lagi. Jadi tobat panjenengan kurang serius karena menganggap tobat panjenengan sudah baik. Niku lek kelasnya mundak dhuwur. Summa min kulli khatirin yahturu kang kumretek apa khatir lahu kedhuwene taib min ghairi mardhatillahi ta'ala. Tingkatan tertingginya wa amma nihayatuha anapun utawi pungkasane taubah iku taubatu tobat kullama ghafala kapan-kapan lali taib an syuhudi rabbih saking ningali ing pangerane taib ta'ala halin mulur sapa Allah tarfata ainin kelawan sakedhepe mripat. Ini adalah tobat yang paling berat, yang paling tertinggi, yaitu tatkala kita lupa sekejap saja akan Allah Ta'ala. Jadi awake dhewe niku setiap waktu, setiap detik kita harus ingat kepada Allah, itu tertingginya, Pak. Tatkala kita lupa satu detik saja, maka itu harus kita tobati. Itu adalah tobat yang tertinggi dari seorang hamba. Lek kelasnya paling dhuwur gini, lek kelasnya awake dhewe yo sik kabair lah, Pak. Belum pancine, dereng pancine niki. Wa dzakara lan nutur sapa al muhaqqiqun min ahli tariqi, anaman ing sak temene wong nadima kang getun man, ala dzambihi ing atase dosane man. Wa tarafa lan ngakoni man bihi kelawan dzambi ku faqat sahhat monggo teman-teman sah apa tobatuhu tobate man di Allah Ta'ala iku lam yakussa orang nyeritani Allah alaina fi taubati abina sayyidi Adam alaihi salatu wassalam illa al-i'tirafa angin ing ngakoni wan nadamalan getun. Falau kana mongko lamun ana iku sama ing dalem kono taubat apa amrun zaidun laqassahu mongko yektine nyeritani sapa Allah ing Nabi Adam ngeten laqassahu mongko yektine nyeritakake ngoten mawon sapa Allah ing amrun zaid alaina ing atase kita ngoten mawon. Wa qaulul ulama utawi dawuh ulama anna min syarti taubati al iqra'a utai marani wal azma lan najo alla alla yauda ing atas ing yen to ora baleni sapa taib iku innama akhadhu anu seneng ngalap sapa ulama ing syarat ngoten niku bitorikil istinbati kelawan dedalan istinbat idin nadimu krana utai wong kang getuni ala syai'i ing atas suwi-wiji iku min lawazimi saking iku saking pira-pira lazimi nadim al ikra'u utai marani wal azmu lan jo alla yauda ing yen to ora baleni sapa taib. Sakjane wong tobat niku sing penting awake dhewe gelem ngakoni dosa-dosane awake dhewe lan getun wis cukup niku kula getuni awake dhewe wis nglakoni dosa lan ngakoni lek awake dhewe wis nglakoni dosa. Krana lazime atau pastinya kalau kita sudah getuni, Pak, niku ya ninggalne wis mareni ora bakal baleni. Jadi cukup dengan dua itu saja, dan mengakui dosa-dosa kita, kemudian juga menyesali apa yang telah kita lakukan. Niku syarat tobat nak cukup niku mawon. Wa ma'lumun lan iku maklum
an utawi sak temene kelakuan iku bitaubati kelawan taubah tughfaru den sepura apa hukukullahi ta'ala wa dzulmul abdi lan oleh nganiaya kawula li nafsihi marang awak dhewe ne abet bertiga bil ma'asi kelawan nglakoni ing pira-pira kemaksiatan. Jadi yang harus kita ketahui bahwasannya tobat itu hanya untuk urusan dosa kita yang berurusan dengan Allah Ta'ala. Jadi sing sampean iso tobati niku namung dosa-dosa sing urusane antarane panjenengan kali Allah Ta'ala. Jenengan lek njiwit kancane, jenengan gunakne duwite kancane niku mbok jenengan tobati ben-bengi dereng selesai. Karena itu urusanmu karo kancamu. Jadi tobat itu hanya untuk urusan dosa-dosa kita yang berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Ngaten. Duna syirki sakliyane syirik billahi kelawan Allah Ta'ala wa in kana senajan to ono apa syirik wa ya syirik iku yarji'u bali apa syirik ila dzulmin nafsi marang nganiaya ing apa-awaan aidon halim maneh. Wa duna hukukil khalqi lan sakliyane pira-pira hakim makhluk mimmalin bayane saking bondo wa irdin lan keperawiran. Lek hukukil khalqi ndak iso diwarekno mbek taubat. Jenengan ngrasani kancane jenengan gosok bandane kancane jenengan niku jenengan tobati mboten saged, Pak. Tapi kudu jenengan sahur riyin saat derenge jenengan nyuwun ngapunten dhateng Allah Ta'ala. Jadi istiqlal dhisik bari ngono taubah. Ngoten. Wa sayati lan bakal teko apa al-kalamu bicara alaihi ma ing atase malin wa irdin insyaallah taala. Wa bada'alan miwiti sapa asy-syaikhu syekh bitaubati kelawan taubah. Li anha karena sak temene taubah iku asasun dasar likul lima komin keduwe saben-saben makom ya tarakwa kang munggah ilaihi marang makom sapa abdu kawula hatta yamuta hingga mati sapa abad. Jadi kenapa kok kemudian mu'alif niki memulai ini dari taubah? Karena taubat itu adalah satu makom yang harus kita lalui tatkala kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mboten saged jenengan pengen cedek nang Allah Ta'ala tanpa melewati taubat dulu, tidak bisa. Jadi awal daripada apa yang harus kita lakukan kita untuk dekat dengan Allah ya taubat itu. Jadi jenengan harus bertaubat kemudian menjalankan amaliyah yang lain. Krono sedaya tiyang niku Pak, niku kabeh duwe dosa karo Allah Ta'ala. Makane awake dhewe ya kudu tobat. Sadurunge liya-liyane. Ngoten. Pakama annaman mongko kaya sak temene wong la ardo kang ora ana bumi iku lahu keduwene man iku la bina ora ana bangunan iku lahu keduwene man kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono man la ardo lahu man utawi wong la taubat kang ora ana tobat iku lahu keduwene man iku falahala mongko ora ana tingkah iku maujud lahu keduwene man wala maqam lan ora ana makom iku maujud. Jadi ibaratnya tobat itu kaya membangun omah syaratnya itu duwe tanah. Tobat niku tanah niku. Lah awake dhewe gak duwe tanah piye carane bangun omah? Awake dhewe pengen marekna Allah Ta'ala ya kudu tobat. Mboten saged awake dhewe langsung nglakoni amaliyah sak liyane tobat mboten saged. Kudu tobat dhisik baru liya-liyane. Padha karo membangun omah, kudu nyiapne tanahe dhisik baru bangun omah. Ibaratnya kados ngoten niku. Wa min kalamihim man ahkama maqama taubatihi hafizallahu ta'ala min sa'ir syawaib ila huna wallahu a'lam bissawab. Pun niku mawon mangke dipun tambahi kalih Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Sudah hadirin tamu undangan para alumni dan wali santri Pondok Pesantren Al-Fulah Pelosok Kediri memasuki acara yang kelima Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Haji Abdurrahman Al-Kautsar. Waktu paparan tafadhol.
syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para tokoh, para binispuh, wabil khusus kakak kami Kiai Haji Zibnail Menafi'ah yang malam hari ini oleh panitia dirubah namanya Sidni. Ada lagi saudara kami yang baru saja ngaji bareng-bareng sama kita, Kiai Haji Fahim Ruyani. Ada lagi kakak kami yang kebetulan beliau selain pimpinan pondok juga menjabat sebagai ketua PJNU Kabupaten Kediri yang sudah 2 periode dan kayaknya tidak mau turun. Yang saya hormati Ibu Bupati, Ibu Tiwi yang namanya sangat sulit, dan suaminya siapa namanya Mas? Lupa tuh, Mas Rizal. Yang tidak ketinggalan penggagas acara silaturahim malam hari ini, teman-teman dari Kepala Desa se-Kabupaten Purbalingga yang kayaknya semuanya kena tipu sama saudara Ismun. Yang selalu kita harapkan kebaikan dan manfaatnya. Bapak Kapolres yang ternyata dari Solo, siapa namanya Pak? Pak Rosyid, ada Bapak Kajari, ada siapa Pak? Pak Dandim, dan semuanya saja. Kemudian yang sangat kami hormati hadirin hadirat, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul dalam rangka ngaji plus maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pengajian malam hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh Gus Wahim bisa nanti kemudian diteruskan oleh teman-teman alumni di tengah masyarakatnya, dan moga-moga berkah pengajian, berkah maulidan, moga-moga Kabupaten Purbalingga sebagaimana tadi didoakan oleh Ketua Paguyuban benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah tempat yang memang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang gitu, Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafaz al-malaikah bi ahli dhalikal makan. Tidak ada rumah, ini dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada tempat wilayah di mana di situ dibaca maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wilayah itu mendapatkan naungan dari para malaikat, wa ammahumullahu birrahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan senantiasa menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menetap di wilayah itu. Moga-moga maulid ini benar-benar
masmu', benar-benar didengarkan, benar-benar makbul indallah subhanahu wa ta'ala, dan membuat Rasulullah ridho dengan kita semua. Tadi disampaikan oleh Bu Bupati bahwa kami ini seharusnya datang itu tidak ke sini, tapi kami seharusnya datang itu ke Majenang untuk dirayakan acara teman-teman alumni sebagai mas raya dalam rangka pertemuan alumni sekaligus haul kakek kami sebagai Ahmad Jazuli. Tapi karena kemudian kami dipanggil oleh Gus Miftah untuk ikut hormat kedatangan Bapak Presiden, akhirnya kami kemudian apa nyepo oh mana akhirnya enak ini kayaknya belum lunas. Iya, karena ini dengan nggak ini? Nah, saya ini dengan teman-teman kepala desa Purbalingga itu bukan yang pertama, dan saya sudah ngomong berulang kali, saya agak trauma untuk acara-acara di Purbalingga karena acara itu dipimpin oleh saudara Ismun yang menurut kami perlu banyak taubat dalam beberapa langkah-langkahnya, sebagaimana tadi didahulukan oleh pembukaan kitab tadi itu. Jadi ketika Ismun datang ke rumah kami, langsung kami tolak. Tapi kemudian beliau membawa teman-teman kepala desa dan lain sebagainya ke rumah dengan wajah penuh melas dan memprihatinkan, membuat kami akhirnya tertipu untuk yang kesekian kali. Tapi ternyata setelah kami datang di sini, alhamdulillah, luar biasa sekali acaranya. Moga-moga benar-benar ada faidah dan gunanya. Moga-moga penuh berkah, penuh manfaat. Kita mau ngaji apa ini? Tobat. Gak bakat. Kama taqadda adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidhi taubata wal aud ilaiha hirfah. Ngomongkan tobat tadi karena pengajiannya kebetulan babnya tobat. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa sebagaimana kita ini rutin melakukan satu kesalahan, tolong rutin juga untuk kemudian menyesali kesalahan yang kita lakukan. Artinya apa? Bahwa kalau pagi kita salah, tolong setelah melakukan kesalahan sesegera mungkin untuk kemudian kita tobati. Walaupun mungkin nanti siang kita akan melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah. Itu tidak masalah, karena kata Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'da alfainah." Au huwa muqimun alaih la yufariquhu hatta yufariqa dunya. Tidak ada
dari kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian tidak punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kemudian kita hilangkan atau kita tinggalkan, bahkan mungkin sampai kita mati. Innal mu'min man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa seorang mukmin sejati itu memang desain awalnya, artinya dari awal dia itu terdesain untuk menjadi orang yang mudah salah, mudah keliru, mudah dosa, tapi juga cepat untuk segera tobat, tapi lupa lagi dan kemudian salah lagi. Yang paling penting idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau kemudian ditegur, dia segera berbenah. Itu sampean boleh salah, tapi jangan kemudian merasa benar. Bahkan ketika mungkin dari kita itu merasa ketepatan atau kebetulan benar, dawuhnya Gus Wahim tadi, kita tetap harus membuka pintu taubat selebar-lebarnya, karena perasaan kita akan kebenaran yang kita lakukan itu sudah layak untuk ditobati, atau itu adalah sebuah kesalahan baru. Kita merasa benar, kita merasa paling baik, kita merasa paling solid. Bahkan tadi Gus Wahim sempat mengatakan kita merasa paling melas saja, paling fakir saja, itu sudah layak untuk kemudian ditobati. Jadi tidak boleh, kata Gus Wahim tadi, di antara kita kemudian mengaku miskin, mengaku fakir, mengaku tidak punya apa-apa. Padahal itu sangat menyinggung saya, apalagi kakak saya. Kakak saya ini yang paling besar ini, ya memang beliau paling besar, paling sepuh, ya besar pokoknya. Paling sering mengatakan bahwa aku gak apa-apa. Padahal tadi itu sempat saya foto karena namanya ganti dari Zidni menjadi Sidni. Akhirnya saya foto, saya kirimkan ke teman saya, ya saudara saya. Ternyata beliau jawabnya begini, Gus Sidni itu singkatan dari Sayyid Zidni Al-Ghaniyul Mastur. Gus Zidni orang kaya yang selalu mampu menutup kekayaannya. Nah itu. Dan itu harus tobat kalau menurut kita tadi itu. Wajib tobat. Jadi tidak boleh untuk kemudian kita ini merasa paling baik, paling benar dan lain sebagainya. Ternyata bahkan sampai punya perasaan kalau kita adalah paling lemah, paling madlum. Wah, ini bencana alam itu. Paling madlum itu paling tersakiti. Kan kita biasa ya, kita ini punya naluri untuk punya perasaan bahwa kita adalah orang yang paling madlum. Ya kita KPI Pak, biasa. Padahal saya masih ingat ketika Rasulullah mengatakan al-mu'min ilful ma'luf wal khairu fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin sejati, katakan santri lah ya, apa meneh alumni Pondok Pesantren Al-Falah Woso, itu harus punya kemampuan untuk membangun dirinya sebagai pribadi yang menarik dan memang layak untuk kemudian diikuti, ditertarik, dicintai. Seorang mukmin harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian punya kelayakan untuk diikuti. Ingat saya, Al-Imam Al-Mawardi, yakni Abil Hasan Al-Mawardi, itu nyarai bahwa bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis anal insan la yaslamu illa bil ulfah, bahwa manusia itu tidak akan pernah selamat kecuali kemudian membangun kekompakan, membangun
kenyamanan di antara sesama. Li'anal insan maksudun bil hadiyah mahsudun bil ni'mah. Karena manusia itu kalau belum jadi siapa-siapa, manusia itu kalau masih awal, katakan baru lahir begitu saja, itu sudah menjadi sasaran disakiti orang lain. Sampeyan masih lemah, belum punya apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berpangkat, atau mungkin tidak berpendidikan tinggi atau apa, itu harus siap-siap mendapatkan cobaan menjadi sasaran disakiti orang lain. Ketika kamu di bawah, maka kamu punya potensi untuk itu. Tapi ketika kamu kemudian, kalau bahasanya saudara Bambang Pacul radhiyallahu anhu, melenting ke atas, maka cobaannya akan berubah menjadi mahsudun bil ni'mah. Maka kamu harus siap-siap untuk kemudian memiliki banyak lawan, memiliki banyak musuh yang iri, yang hasud, yang dengki dengan apa yang kita capai atau pencapaian kita. Itu wis gawan bayi menungso. Jadi gak ono yang membenarkan satupun untuk kemudian merasa paling tersakiti, paling tertindas atau apa. Dia pancen ngono kuwi gawan bayi. Fa idza lam yakun ilfan ma'lufa, maka ketika kita tidak mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi yang menarik, maka takhtafuhu aidi hasibihi wa tahkumu alaihi ahwa wa aji. Ketika jenengan bermasyarakat tidak mampu membangun pribadi jenengan menjadi pribadi yang menarik, maka siap-siap semakin banyak musuh, semakin banyak orang hasud, dan pada akhirnya jenengan hanya akan menjadi buli-bulian dari orang-orang yang tidak suka dari panjenengan. Falam taslam lahu ni'mah walam tasfu lahu muddah. Maka kenikmatan tidak bisa panjenengan rasakan, dan kemudian panjenengan tidak akan pernah menemukan kenyamanan. Saya masih ingat ketika Mbah Kanjeng Nabi dawuh nih, karena ini ada acaranya, kan acaranya melibatkan apa namanya, para wakil, para kepala desa. Dan kebetulan di sini ada para pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Purbalingga. Wafi Mukadimatin ada kepala daerah, Bu Bupati, Bu Tiwi. Siapa jenenge asline? Yang penting zaman apalah Mas. Sebenarnya zaman apalah semua baik. Masalah tenan masalah. Aku mau ke sini bisi aku. Bu Tiwi luar biasa sambutannya. Aku gak iso bayangin nalika Bu Tiwi gak cocok kambek garwane terus gawe garwane kaya apa nasibe. Bahaya tenan. Sampeyan wajib apal. Kok Bu Siti bisi aku ngono. Sampeyan kudu hati-hati tenan. Jangan sampai lupa. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal dia memiliki niatan baik untuk rakyatnya, dan kemudian rakyatnya juga memiliki dukungan penuh terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin terbaik. Sangat dicintai rakyatnya, dan kemudian dia juga benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal niatannya sudah baik untuk masyarakatnya, masyarakatnya penuh harap terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin-pemimpin paling istimewa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat para kepala desa yang jumlahnya banyak tadi itu. Berapa itu jumlahnya? 224. Kenapa nggak dijadikan 212 saja? Biar kayak Wiro Sableng. Saya kan pecinta Wiro Sableng. 212. Makanya saya kalau ditanya nomornya berapa, nomor saya kan akhirannya 212. Oh, alumni 212 bos. Oh, nggak ada hubungannya. Saya ini alumni Wiro Sableng, hatam saya. Baca itu. Enaknya Bu, besok desanya dijadikan 212 saja. Oke, dari 224 kepala desa
Jangan harus tahu bahwa inna khiyarun nas fi nadhari syar'i alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, bahwa orang terbaik dari kacamata syara, kacamata agama itu adalah memang orang-orang yang mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menarik dan layak untuk diikuti. Wa khususan hina yagununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau, mohon maaf bapak-bapak, apalagi kalau kebetulan orang tersebut punya tanggung jawab besar di tengah-tengah masyarakatnya. Qad yanzalikuna ila suwarin minal ghilbati wal jaffa hina yakununa matlubin la talibin. Karena kadang-kadang, mohon maaf ini, tapi saya nggak ngerti di sini ada apa enggak kepala desa modelnya kayak gitu, yang oleh Bapak Presiden kemudian akhirnya diperpanjang masa jabatannya. Kadang-kadang ada orang itu sebelum menjabat baiknya luar biasa di tengah-tengah masyarakatnya. Ini kepala desa, ya kan? Kadang-kadang begitu. Ketika belum menjadi pemimpin, baiknya luar biasa, sangat bersahabat, sangat merakyat. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, qad yanzalikuna ila suwarin minal ghildah wal jafwa. Kadang-kadang kemudian karakter aslinya keluar. Tahu-tahu keras, tahu-tahu galak, tahu-tahu semena-mena. Itu penyakit itu kapan bisa kita nilai bahwa kepala desa ini, ismun ini sudah mulai rusak kapan? Hina yakununa matlubin la yakununa talibin. Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian ismun sudah menjadi orang yang paling dicari keberadaannya oleh masyarakatnya, tapi dia tidak pernah turun mencari ada apa di tengah-tengah masyarakatnya. Nah itu. Jadi saya tidak tahu. Biasa kan enggak, orang belum punya apa-apa, baiknya minta ampun. Kalau ada tetangga repot, dia selalu rewang. Kalau di Jawa Timur istilahnya rewang. Kalau di sini apa ya? Sama. Bukan buonya ngoni, bukan buo. Rewang, sama ya. Rewang, bantu atau apa. Kalau ada orang susah, dia selalu mencoba untuk menghibur. Tapi ketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diberi rizki, agak sedikit kaya begitu saja, minimal dia beli sepeda motor tidak kredit, sifat ngamuknya keluar. Ada apa enggak yang udah kayak gitu? Ada. Yang di atas ini ada apa enggak? Tapi teman itu tetap matur suwun. Karena apapun kesepakatan beliau-beliau inilah yang kemudian mampu mengadakan Maulid Akbar pada malam hari ini. Loh, kita kudu matur suwun awakmu. Utawa sakjane ya sing maksud kuwi mau asline dhek gak cocok asline ambek acara ngene-ngene iki. Tapi mergo liya-liyane cocok akhirnya terpaksa ikut. Melunan enggak, Pak? Ikut ya. Karena kalau sana ngomongkan Maulid itu hubungannya dengan urunan, Pak. Loh iya. Maulid itu hubungannya dengan mengeluarkan sesuatu. Karena dalil paten Maulid itu adalah apa yang dilakukan oleh Abi Lahab ketika dia ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ngomongkan Maulid kemudian dia tidak mengeluarkan sesuatu, ada satu desa kok kemudian kepala desanya tidak mengeluarkan apapun, dia mohon maaf, dia jauh lebih parah daripada Abu Lahab. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak, saya nggak ngerti apakah dengan urun apa tidak. Saya nggak ngerti, memang begitu. Makanya moga-moga semua pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga ini benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar masuk dalam kategori sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah imamun adlun. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang pasti selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan kiai yang adil, Pak. Itu pemimpin. Makanya orang jadi nyalon jadi pemimpin itu menurut saya adalah orang yang sangat berani sekali. Kendel tenan, Pak.
karena dia akan mencoba menjadi Tuhan di wilayahnya. Saya mengerti dari Kanjeng Nabi ini. Bahasanya Kanjeng Nabi bagaimana? Orang asyadun nasi adaban yaumal qiyamah man asyrakahumullah fi sultanihi fajara fi hukmih. Gitu mas, langsung aja. Orang yang akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling berat adalah orang-orang yang kebetulan diberi sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, kemudian kekuasaan itu tidak digunakan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sudah mulai menyesal apa belum modal saya? Makanya besok-besok lagi kalau Ismun usul undang saya, tolong segera ditolak. Sebelum jenengan-jenengan semua kemudian merasa nyapo kok dia uang ini. Iya, benar kayak makanya tadi kan Bupati dari awal menegaskan bahwa acara ini tidak digagas oleh saya, tapi digagas oleh mereka. Jadi memang muhatab saya memang kepala desa itu. Tapi saya juga akan maklum bahwa memang seberat itu kesiapan kita untuk menjadi khadimul rakyat, katakan pengabdi rakyat, ya harusnya dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Makanya moga-moga pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes kayak mana sekarang gak ngomong nih. Wes coba itu kui. Bupatinya ganti apa enggak? Hah? Sama nggak kasihan beban yang luar biasa yang di Kota Tepiu, nggak kasihan. Ya kalau sama nggak kasihan, gitu monggo dipilih lagi untuk kemudian dilanjutkan ya. Bu, ini ya nggak murah loh Bu. Ya, mau dianggap gratis mau ya. Ada bahaya. Artinya begini loh, urusan kepala desa dia biar menjadi urusan kepala desa. Nah kalau urusan dengan saya ngomong ini tadi ya harus menjadi perhatian sendiri ya. Loh ini loh Pak. Artinya jangan sampai kemudian merasa saya nggak ngundang loh ya, saya nggak tanggung jawab loh ya. Loh saya kadang ngomong begini ya. Boten. Kalau memang insya Allah menjadi sebuah kemaslahatan untuk Purbalingga, moga-moga cita-cita dan harapan Bupati dan calon wakilnya itu moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kan itu, yang paling penting adalah kemaslahatan dan kemanfaatannya. Katanya, Bapak Mas, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu semuanya hafal. Sama kayak ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah di antara kita semua adalah yang paling bermanfaat di antara sesama. Wa habbul a'mal ilallah, kira-kira wa habbul a'mal ilallah surun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Amal yang paling istimewa adalah ketika jenengan mampu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Takshifu anhu du'a au taqdi anhu daina au tadhudu anhu ju'a. Bagaimana kemudian keresahan, gundah gulana, kegalauan itu kemudian bisa hilang karena ada kita. Bagaimana kita kemudian membuat orang-orang yang kebetulan terlilit hutang itu bisa mendapatkan solusinya. Iya, besok mandu-mandu Pak Kepala Desa sampai ini dikisah Allah Ta'ala lamun toh ono rakyatmu sing kebentel judi slot misalnya dan tidak selesai, omongnya kebentel pinjol begitu. Makanya Ismun nyolong nyalon, aku gumun kok kendel meneng. Amal yang paling istimewa adalah ketika kemudian panjenengan apalagi sebagai para pemimpin memastikan bahwa kebahagiaan datang di wilayah panjenengan
kemudian ekonomi naik di wilayah panjenengan, terus tidak ada istilah kelaparan di wilayah panjenengan. Nah itu baru Pak, top tenan itu Pak. Top tenan. Jenengan aja sampai keseringan acara-acara kayak maulid ini, acara-acara kayak pengajian ya sesekali lah. Tugas jenengan bukan itu. Lah iya, walaan amsyiya fi hajatin ma'akhim ahabbu ilayya min an a'badifa fi hadzal masjid syahra. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya keluar, ini Rasulullah sebagai pemimpin loh. Ketika saya harus keluar rumah untuk kemudian mengentaskan masalah masyarakat, itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membanggakan untukku daripada saya harus iktikaf di dalam masjid selama 10 bulan. Makanya sampeyan terlalu sregep di masjid, tapi masyarakat luwe, masyarakat gak sejahtera, masyarakat gak bahagia. Wah, ngerokok dengan motor loh Pak, hati-hati sampeyan. Oke, wis Kak, omongi sing ngundang. Aku mulai otogi, harane gak selamat aku mulai. Lalu insyaallah mugi-mugi warga Purbalingga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga menjadi masyarakat yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Gus Makmun, kapan begitu saya melihat ada orang ngupdate statusnya Gus Makmun, dawuhnya Gus Makmun. Gus Makmun ini kakak saya. Ini kakak saya semua. Kenapa saya yang ngomong? Bukan satu apa-apa. Saya ini dikenal orang bukan karena apa-apa, ya karena dikerjai yang sepuh-sepuh itu. Nah iya. Ini saya ini sekolah, beliau adalah guru saya. Beliau ini yang hari ini menjadi besan saya juga guru saya. Beliau mengajarin saya ngaji ya beliau. Makanya beberapa hari yang lalu saya melihat Gus Makmun itu mengeluarkan satu dawuh. Ya tidak tahu di HP-nya siapa, saya lupa di WA-nya siapa. Kemudian Gus Makmun dawuh. Yang paling penting kita semua ini harus ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dawuhnya Gus Makmun. Saya hanya menunjukkan saja. Kun warian takun min abadinas. Gitu kan? Dia dawuhnya ada juga kan? Lagi. Jadi status itu harus ngomong kiai ilmu blog. Tapi nek sing nggawe status iku modele gak jelas modelnya ngene ya aduh. Masalah. Kun warian takun min abadinas. Kita ini harus benar-benar hati-hati. Harus benar-benar hati-hati dalam setiap langkah, khususnya hal-hal yang berkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita simpan. Harus benar-benar hati-hati. Tolong pastikan uang yang kamu bawa pulang, uang yang kemudian kamu tabung, yang kamu berikan ke anak dan keluargamu benar-benar dari jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalau itu kamu lakukan, pasti kamu menjadi abadinas, takun min abadinas. Kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara yang lain. Wa bima qasamahullahu lak takun min abadinas. Betul ya? Enten itu riwayat sunatan itu wonten, nggih. Lha iki lho angel e. Kita beda nih malah geger ini. Kamu harus belajar untuk rela, untuk ridho dengan semua yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang mampu menerima keadaan dengan nyaman, dengan tenang, dan kita sudah masuk kategori orang yang paling kaya. Sama harus tahu, walaupun mungkin hal-hal yang akan saya omongkan ini adalah sesuatu yang banyak ditentang orang, bahwa nggak mesti wong sugih itu bahagia. Gak mesti. Saya tidak melihat setiap hari kayak Gus Zidni itu walaupun selalu pegang uang terus selalu padam. Gitu kan? Ini kakak saya ini yang paling kaya di antara kita, tapi ya belum tentu setiap hari bahagia. Kadang-kadang ya marah-marah juga.
Gitu. Gitu. Enaknya komik ini. Kayak itu dibalas. Habis ini saya mohon pada MC langsung doa. Jangan ada mau ilah yang lain. Bahaya ini. Loh, sama dengan kata idamnya. Anak uang itu sehari penghasilannya 1 juta, 2 juta atau bahkan lebih. Kemudian ketika masuk rumah, bojone peteng, bojone gak padang, di depannya ada sop iga, di depannya ada sate, di depannya ada soto. Ini kira-kira enak nggak soto, sate dan lain sebagainya ini? Pulang kerja dengan bawa uang yang cukup lumayan, tapi situasi rumah tidak padang, tidak apa ya, tidak kondusif. Istrinya senyumnya nggak simetris. Nah, ini aman nggak ini? Ada nggak di antara kita yang kemudian mungkin penghasilannya hanya 40.000, 35.000, 75, paling besar 100.000, tapi ketika pulang mungkin yang ada di meja hanya apa, kulupan, lele itu pun ya lele tadi malam, tapi anak-anak baik, istri senyumnya simetris. Kira-kira lele tadi malam ini masih enak apa enggak? Enak apa enggak? Itu maksud saya. Makanya ridho, nyaman, bahagia dengan apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala untuk kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang qani'an, yang min aghnan nas. Wa ahibba lil mu'minin wal muslimin ma tuhibbu li nafsik wa li ahli baitik waqah lahum ma takrahu li nafsik wa li ahli baitik takun mu'minah. Nah ini Bapak kepala desa ini harus benar-benar menyampaikan paling berat ini. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi hal-hal yang kira-kira mampu membuat panjenengan bahagia, itu juga harus panjenengan perjuangkan untuk juga dirasakan oleh masyarakat panjenengan. Sebelum itu bisa terlaksana, maka panjenengan keimanannya belum sempurna. Kalau panjenengan bahagia misalnya dapat rezeki, panjenengan bahagia misalnya keluarga sehat, panjenengan bahagia misalnya keluarga bisa bersekolah dengan tinggi, maka panjenengan juga harus berjuang bagaimana masyarakat panjenengan juga sehat, punya rezeki yang cukup, kemudian bisa berpendidikan yang tinggi. Sebelum itu panjenengan belum begitu iman. Jangan boleh ngaku sebagai orang mukmin, belum boleh. Apalagi kalau itu yang ngaku bupati, semakin nggak boleh, tanggung jawabnya makin besar. Iya, sama sudah tepuk tangan, bahaya ini. Wajawir man jawaraka bi ihsan takun muslimah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu harus mampu bersosial dengan baik. Jangan sampai ada orang yang tersakiti di lingkungan panjenengan karena keberadaan panjenengan. Insya Allah kamu sudah pantas untuk disebut sebagai muslim sejati. Al-muslim itu apa al-muslim? Al-muslim itu kan man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu kan gampang. Kriteria muslim itu kan gampang. Ta'rifnya atau apa ya? Definisi muslim itu adalah orang yang lingkungannya merasa aman dari perilaku-perilaku buruk yang mungkin dia lakukan. Pokoknya sampean kabeh lapangan ini yang semua hadir di sini, kok semuanya benar-benar berislam dengan baik. Saya yakin saudara Kapolres itu tidak punya pekerjaan. Loh iya, dia tinggal ngopi saja aman. Kalau panjenengan benar-benar Islam sejati, benar-benar Muslim sejati, aman semua. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Makanya innal mu'min kama yujaru ala fi'lil fara'idi wa dhu'at fa innahu yujaru ala tarkil adha wa dharar 'anil khalq. Bahwa sebagaimana kita ini mendapatkan pahala karena hal-hal baik yang
perintahkan agama untuk kita, kita juga akan mendapatkan pahala karena kemampuan kita untuk tidak melakukan hal-hal buruk di tengah-tengah masyarakat. Mas paling penting itu, paling penting bagaimana keberadaan kita tidak kemudian menyakiti orang lain. Apalagi kalau panjenengan kebetulan menjadi pemimpin tadi itu, Pak. Bi'sa zat ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Tidak ada nopo azab itu sangun nopo bahasa Indonesia ini. Oh, tidak ada bekal yang paling buruk panjenengan bawa mati kayak bekal menyakiti orang lain ketika hidup. Makanya sudah kita tidak perlu ngomong banyak. Moga-moga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita benar-benar dijaga setiap perilakunya. Moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kalau namun bagi titip, matur kalau tadi Pak Wakil Panitia tadi itu penutupnya adalah kampanye untuk hal-hal yang bersifat berkelanjutan. Sama nih orang paham kayak kampanye loh, bodoh itu namanya jangan. Gitu kan? Ketika dia menutup sambutannya dengan kata-kata moga-moga kebaikan ini berkelanjutan, maknanya ini terus pancet. Kalau gak paham, bobrek. Nah, itu kampanye sih toh. Tolong Purbalingga jadikan kota santri, kota yang ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Caranya bagaimana? Pastikan tidak ada putra-putri panjenengan di usia pendidikan untuk kemudian tidak ngaji, untuk kemudian tidak ikut meramaikan pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar Purbalingga. Sampean boleh menyekolahkan setinggi-tingginya putra-putri panjenengan, tapi tolong pendidikan agama juga harus menjadi perhatian serius bagi panjenengan semua. Dan moga-moga pemimpin-pemimpin Purbalingga punya keseriusan dalam hal itu. Karena apapun, pendidikan tanpa akhlak itu mengerikan. Ilmu kecerdasan tanpa tuntunan agama, tanpa etika itu sangat membahayakan. Indonesia sama sekali tidak kurang orang pintar, tapi Indonesia agak kurang orang yang takut dengan Tuhan. Agak kurang atau bahkan sangat kurang orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga panjenengan paham dengan apa yang saya maksud, dan moga-moga panjenengan ditakdirkan mampu mengirimkan, mengarahkan putra-putri panjenengan untuk kemudian masuk pondok pesantren. Saya enggak harus berarti itu pondok yang pelosok. Enggak. Pondok di mana saja. Yang penting pondok itu jelas. Sanadnya jelas, gurunya jelas, monggo. Di Jawa Tengah ini juga banyak. Saya yakin di sekitar Purbalingga ini juga banyak sekali pondok-pondok pesantren muktabar. Ya paling tidak kalau untuk latihan saja ya alumni-alumni yang punya pondok yang nggak jelas-jelas itu loh. Biar dia sadar bahwa kewajiban utamanya ketika dia pulang dari pondok ke rumah yang tadi dikatakan oleh Gus Wahid dari sisi lughah adalah at-taubah. Kewajibannya adalah nasrul ilmi, mengkampanyekan keilmuan yang diajarkan oleh gurunya di pesantren untuk disebarkan kepada masyarakatnya yang ada di Purbalingga ini. Maka nih, kalau baru matur kata maling, aku mendengar agung. Saya mohon maaf pada semuanya saja. Kapan-kapan mungkin di kesempatan yang lain, moga-moga kita masih bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahim. Saya mohon maaf, ini saya serombongan kalau tidak menyenangkan atau tidak mengenakkan, tidak sesuai harapan panjenengan semua, saya mohon maaf. Sambung doa, moga-moga semuanya selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihancurkan, terima kasih. Hadirin silakan undangan alumni Santri dan Wali Santri. Sebagai acara yang terakhir adalah doa penutup yang akan dibawakan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Makmun. Padanya waktu makan tafadhol. Moga-moga malam
malam ini betul-betul maulid yang membawa kita menjadi orang-orang yang diakui sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga maulid malam ini membawa kebaikan bagi Purbalingga dan bisa menjadikan pemimpin yang baik di masa depan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأهل بيتنا ولمشايخنا ومعلمينا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولأهل جماعتنا هذه الجماعة ولجميع رعية Purbalingga. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين والمتقين ومقيم الصلاة والتائبين توبة نصوحا وأهل العلم والقرآن والخير والميسرة أمورهم والمرزوقين رزقا طيبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله اجعل يا الله مجلسنا هذا المجلس يا الله غايته حسن الختام يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة ووفقنا للصبر والشكر والإخلاص والتوكل والقناعة وعدنا من موجبات الندامة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولك الحمد يا رب العالمين. الفاتحة. Dikabulkan, terima kasih.